sukacita, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita satu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang tidak terbatas bagi setiap pribadi kami. Hari ini kami mau menaikkan syukur kami bagi Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak untuk menerima syukur kami. Kami alaskan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sama-sama kita katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita nyanyikan ini dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul dalam hati kami, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, sebab hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat muji Tuhan? Come on. Sebab hanya di dalam namanya kita beroleh kekuatan. Amin. Sama-sama kita katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab di setiap jalan kami Tuhan, di setiap nafas kami Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Yes, Jesus. I need Thee every hour, most gracious Lord. No tender force like Thine can peace afford. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee. Bless me now, my Savior. I come to Thee. Yes, Jesus. Sama-sama katakan. I need Thee every hour. Stay Thou nearby. Temptations lose their power when Thou art nigh. I need Thee, Lord. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee. Bless me now, my Savior. I come to Thee. I
Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah Kau di pagi hari yang indah ini. Kami ucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami selama 1 minggu. Kau memberkati, mengurapi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan duduk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berikan kami hikmat untuk menangkap apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Hope Sisi dimanapun berada. Kita akan mulai dalam minggu ini membahas satu persatu ucapan bahagia Tuhan Yesus. Kalau minggu lalu saya sudah mengupas bagaimana latar belakang ucapan bahagia ini. Supaya apa? Supaya kita memahami lebih detail kondisi pada saat itu ketika firman ini atau pengajaran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ketika kita membaca di dalam bahasa Indonesia, tampaknya kita tidak mendapatkan penekanan kata apapun. Bapak Ibu Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa Aram pada saat itu merupakan bahasa yang umum dipakai dan hampir sama dengan bahasa Ibrani. Menariknya, ketika kita membaca ucapan berbahagialah pada Matius 5 ayat 3, kita harus memahaminya bukan dalam pengucapan bahasa Indonesia. Seharusnya kata berbahagialah ini diucapkan dengan suara yang keras, suara yang lantang, yang merupakan kalimat seru, dan sebaiknya ditambahkan kata o pada awal kata. Jadi pada awal kata berbahagialah itu ada kata o-nya. Maka seharusnya kita membacanya begini. Oh, berbahagialah. Gitu ya. Jadi ada penekanan kata dengan kuat dan keras, Oh, berbahagialah gitu ya. Ungkapan seperti ini sebenarnya juga sama dengan ungkapan yang ada di Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudaraku. Seperti misalnya di Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1 katakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Seharusnya dibaca, oh, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Kenapa saya perlu membahas ini? Karena ini adalah pemahaman yang sangat penting. Pemahaman seperti ini penting karena akan membawa kita kepada pemahaman bahwa ucapan ini bukanlah sebuah ucapan akan harapan. Apa yang akan terjadi? Tapi dengan mengucapkan dengan pemahaman ini, dengan pemahaman oh berbahagialah seperti ini, ucapan selamat tentang apa yang telah terjadi. Bisa saya ulang Bapak Ibu Saudaraku? Pemahaman seperti ini penting karena akan membawa kita kepada pemahaman bahwa ucapan oh berbahagia ini, berbahagialah ini bukanlah sebuah ucapan akan harapan apa yang akan terjadi. Tetapi ketika dikatakan oh berbahagialah, ucapan ini adalah ucapan selamat tentang apa yang telah terjadi. Ini adalah ucapan bahwa seseorang benar-benar berbahagia karena mendapatkan berkat. Maka artinya ketika Tuhan Yesus mengajarkan, ketika Tuhan mengajarkan dan mengucapkan ucapan oh berbahagialah, ini merupakan ucapan kegembiraan yang memancar dari kehidupan yang nyata. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata berbahagialah dalam bahasa Aram, dan kemudian ajaran Yesus ini dituliskan dalam bahasa Yunani, maka kata Yunani berbahagialah yang mendekati apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah kata makarios. Makarios. Menariknya,
kata makarios ini adalah kata yang berhubungan dengan dewa. Oleh karena itu kita di dalam kekristenan kita harus memaknai bahwa kata makarios ini sebagai sukacita yang ilahi. Ya, jadi kata makarios ini adalah kata sukacita yang ilahi. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang Yunani memiliki sebutan Pulau Siprus sebagai Hemakaria. Hemakaria yang artinya adalah pulau berbahagia. Ya, orang-orang Yunani mengatakan hal ini karena apa? Karena Pulau Siprus itu indah, sangat indah, kaya, subur, iklimnya sangat baik, penuh dengan bunga indah, banyak buah, ya, banyak pohon, banyak buah-buahan, banyak bahan mineral dan sumber alam, sehingga orang yang tinggal di sana penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu Pulau Siprus dikatakan Hemakaria. Ya, Hemakaria atau pulau berbahagia. Bapak Ibu Saudaraku, sulit untuk membayangkan bagaimana kata yang penuh bahagia, ya, sukacita dan berhubungan dengan sesuatu yang ilahi disandingkan dengan kemiskinan. Bagaimana memahami ada sukacita yang luar biasa ketika seseorang dalam keadaan miskin? Ya, bagaimana kita harus mengakui, bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa sangatlah sulit ketika seseorang dalam keadaan ekonomi yang miskin dapat berteriak dan bersukacita karena keadaannya yang miskin ini. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa memahami ayat ini? Dalam bahasa Yunani, kata miskin diungkapkan dengan dua macam kata, yaitu penes dan tokos. Ya, penes menunjuk pada seseorang yang harus bekerja untuk memperoleh nafkah hidupnya. Kata ini juga dipakai oleh orang Yunani untuk menyebut orang yang mendapatkan nafkah dari tangannya sendiri. Ya, kata miskin dari kata penes. Ya, intinya kata penes ini, ya, nafkah yang didapatkan di hari itu habis ia pergunakan untuk makan di hari itu juga. Itu kata miskin dari asal kata penes. Kata yang kedua dipakai untuk kata miskin adalah tokos, ya, yang berarti kemiskinan yang benar-benar mutlak. Tokos itu berarti kemiskinan yang benar-benar miskin, benar-benar melarat, ya. Nah, menariknya kata tokos ini berhubungan dengan kata tosen. Tosen yang berarti membungkuk atau berjongkok, yang menandakan seorang yang miskin secara mutlak dan sangat miskin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Homsisi dimanapun berada, hal yang sangat mengherankan adalah bahwa kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Kata miskin ini menggunakan kata tokos, ya, yang menggambarkan kondisi yang sangat miskin, kondisi yang sangat melarat. Nah, bagaimana memahami bahwa seseorang yang dalam kondisi sangat miskin dan sangat melarat ini bisa amat sangat berbahagia dan juga bersukacita, Bapak Ibu Saudaraku? Seharusnya ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus membaca dalam kacamata orang Yahudi. Jadi bukan dalam kacamata kita sebagai orang Indonesia. Karena akan tampak sangat sulit memahami bahwa seseorang yang melarat, yang miskin, ya miskinnya mutlak gitu, ya, yang miskin banget gitu, dikatakan untuk berbahagia. Maka kita perlu memahami cara orang Yahudi memakai kata tokos ini. Ya, kita bahas. Kata tokos ini mengalami 4 tahap perkembangan makna. Ya, yang pertama, kata tokos ini dimulai dengan makna yang sederhana yang biasa dimaknai secara umum, yaitu miskin, yang berarti tidak memiliki apapun. Yang kedua, kemudian kata tokos ini berkembang bahwa karena ia dalam kondisi miskin, ya, ia tidak memiliki pengaruh atau kuasa apapun. Artinya ia tidak memiliki martabat, bahkan tidak memiliki penolong bagi dirinya. Yang ketiga, tahap ketiga, selanjutnya kata-kata tokos ini memiliki arti bahwa karena orang miskin ini tidak memiliki pengaruh apapun, maka ia menjadi nista, maka ia menjadi merana dan mudah ditindas oleh orang lain. Dan tahap keempat,
karena kondisi yang begitu berat ini, maka kata tokos itu diartikan sebagai meletakkan nasib hidupnya hanya kepada Allah saja. Ia bergantung sepenuhnya kepada Allah atas hidupnya ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, maka sekarang kita bisa memahami makna dari ucapan berbahagia ini, bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bahwa ucapan tersebut berarti mencerminkan orang yang dengan rendah hati untuk berharap hanya kepada Allah saja. Ia menaruh harapan, ia menaruh hidupnya kepada Allah saja dan bukan kepada orang ataupun kepada materi. Kita dapat memahami bahwa tokos ini menjelaskan bahwa seseorang harus menyadari kenistaan, ya, kemiskinan dan kebutuhannya untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Dan ia hanya menaruh harapannya kepada Tuhan saja. Ia hanya mengandalkan dalam hidupnya hanya Tuhan saja. Bapak Ibu Saudaraku, maka ketika kita akan memahami ayat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga, ya, artinya apa? Hati orang yang berbahagia ini secara mutlak terpisah dari harta benda. Karena ia mengetahui bahwa harta benda, ya, kekayaan, ya, itu tidak akan membawa kebahagiaan dan ketenteraman hidup. Artinya, orang ini tidak mengandalkan harta benda untuk hidupnya. Kenapa? Karena ia hanya mengandalkan Allah saja. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, tentu saja semua orang harus bekerja dan tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Ya, ayat ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa sebaiknya kita menjadi miskin saja. Ya, karena kemiskinan tampak lebih suci di hadapan Allah. Sama sekali ayat ini tidak memiliki arti seperti itu. Ya, artinya ayat ini mengajarkan agar semua orang, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dan juga saya, ya, adalah orang yang harus bekerja. Orang di mana ayat ini mengajarkan agar kita semua, termasuk orang yang bekerja, orang yang memiliki banyak kekayaan dan berkat, harus menyadari bahwa itu semua karena Allah saja. Katakan amin. Orang-orang itu harus menaruh harapan dalam pekerjaannya di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan keberhasilannya. Ada satu contoh dari Daud. Ketika Daud berhasil di dalam peperangan, Daud tidak pernah berkata bahwa hal keberhasilannya adalah karena strategi perangnya, Bapak Ibu Saudaraku, atau itu kemenangannya karena kehebatan dari para tentaranya. Tidak. Dan Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan. Kita lihat nanti dalam Bapak Ibu Saudaraku bisa lihat dalam 2 Samuel 8 ayat 6 atau dalam Mazmur 20 ayat 7. Artinya apa? Harusnya sikap kita seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sehingga seluruh hidup dan keberadaan kita selalu mengandalkan Allah saja. Alkitab tidak pernah mengajarkan seseorang agar hidupnya menjadi miskin dan meminta orang yang miskin untuk berbahagia di dalam kemiskinannya. Lalu orang-orang yang miskin yang seperti ini akan menganggap bahwa orang yang memiliki kekayaan dianggap sebagai orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Banyak para hamba Tuhan yang, maaf kata, hidupnya mengalami kekurangan. Banyak berkhotbah dan menentang segala bentuk kekayaan dan berkat yang dimilikinya. Sementara di lain pihak ada juga banyak pendeta-pendeta yang kaya yang menganggap bahwa kemiskinan itu adalah kutuk dan tidak diberkati oleh Tuhan. Ini yang menjadi tugas kita, tugas saya, ya, tugas Bapak Ibu Saudaraku sebagai hamba Tuhan untuk bisa meluruskan ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab tidak pernah berkata untuk menjadi orang miskin
agar terlihat suci karena ia mengalami banyak penderitaan di dunia ini. Tidak pernah. Sebaliknya Alkitab juga tidak pernah mengajarkan bahwa kita harus kaya karena kekayaan itu adalah kehendak Tuhan dan ciri Tuhan memberkati kita. Sama sekali dua ekstrem ini keliru, ya, dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat musisi di mana berada, saya ingatkan kembali kisah perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu. Di dalam kisah itu dikisahkan Lazarus yang miskin dan masuk ke surga, sementara orang kaya yang tidak disebutkan namanya masuk neraka. Lalu banyak yang berkesimpulan bahwa kekayaan pasti akan membawa orang Kristen ke neraka. Ya. Sementara kemiskinan akan membawa orang Kristen ke surga. Perlu kita perhatikan bahwa memang faktanya bahwa Lazarus yang miskin masuk surga. Sementara orang yang kaya itu adalah masuk neraka. Namun perlu Bapak Ibu lihat, ya, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa Lazarus di surga berada di pangkuan siapa? Abraham. Dan Abraham merupakan konglomerat di masanya itu. Memang fakta bahwa orang kaya itu masuk neraka dan Lazarus yang miskin masuk surga. Namun mengambil kesimpulan bahwa kekayaan membuat orang masuk neraka dan kemiskinan membuat orang miskin itu masuk surga sebagai sebuah kesimpulan yang salah dan terlalu mengada-ada. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, seseorang masuk surga atau neraka bukanlah karena kekayaan atau kemiskinannya. Kekayaan atau kemiskinan tidak membuat seseorang menjadi lebih dekat dengan Allah. Namun cara berpikir, sikap hati, dan tindakan seseoranglah yang mencerminkan apakah dalam kehidupannya berkenan kepada Allah atau tidak. Pada saat ini, izinkan saya kembali mengingatkan seperti kata firman Tuhan yang kita pelajari di Matius 5 ayat 3 ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Haruslah kita maknai sebagai sebuah ucapan dengan teriakan yang keras, karena sebuah kondisi seseorang yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Allah, yang mempercayakan hidupnya kepada Allah dan mengandalkan Allah saja. Tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan harta benda, uang, atau kekayaannya. Orang-orang yang seperti inilah yang begitu berbahagia karena kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih kalau kami boleh belajar pada pagi hari ini tentang bagaimana mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, firman-Mu katakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Seperti makna tokos tadi Tuhan yang sudah kami pelajari Tuhan Yesus. Di tahap yang keempat, bahwa tokos artinya miskin itu adalah bagaimana meletakkan nasib hidup kami hanya kepada Engkau saja, bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja. Tuhan Yesus, hari ini kami mau menjadi orang yang berbahagia. Kami mau menjadi orang yang memiliki, ya, kerajaan surga, karena kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, hari ini kami berdoa, kalau sekiranya dari kami masih mengandalkan manusia, masih mengandalkan uang atau kekayaan kami, mengandalkan hal-hal yang lahiriah, yang material, Bapa, ampuni kami. Kami mau bertobat dan kami mengandalkan hanya kepada Engkau saja. Hidup kami milik Engkau. Biarkan kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dan kami rindu mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Segala persoalan yang kita hadapi.
Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkatnya. Kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan. Berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Selamat berhari Minggu Jemaat Home Sisi, Tuhan Yesus memberkati.